Salam GKP TV yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allah-Mu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allah-Mu. Sahabat GKP TV yang terkasih, Allah memberikan hak yang istimewa bagi umat Israel, yaitu dengan memilih dan menjadikan mereka sebagai umat kesayangannya. Dan pemilihan ini adalah inisiatif Allah sendiri, bukan karena jasa-jasa mereka atau perbuatan-perbuatan baik umat Israel. Tetapi Allah sendiri yang memilih mereka dari antara bangsa-bangsa yang ada di bumi. Mereka dikhususkan dan dipisahkan oleh Tuhan dengan tujuan dan untuk Tuhan. Kekhususan tersebut tentu membuat kehidupan umat Israel harus berbeda dalam berbagai aspek kehidupan dengan bangsa-bangsa yang lain. Artinya, mereka harus menjalani kehidupan yang tidak sama dengan cara-cara dunia dan tidak mengikuti keinginan dunia. Mereka harus hidup kudus, seperti yang dikatakan Tuhan dalam Imamat 20 ayat 26, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Dan sebagai umat pilihan dan umat kesayangan Tuhan, mereka harus mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sebab itulah ibadah yang sejati. Rom 12 ayat 1. Jadi jelas Allah mengkhususkan mereka agar mereka mengabdikan dirinya kepadanya. Untuk ibadah dan pelayanan mereka harus tunduk kepada Tuhan. Bahkan mereka harus menjadi berkat bagi dunia. Jadi mereka yang dikuduskan dalam arti kudus dan rohani, dan berperilaku dengan cara yang istimewa, berbeda dengan semua orang lain. Dan mereka dilarang untuk mengikuti adat istiadat bangsa-bangsa lain, baik dalam acara berkabung yang berlebihan bagi orang mati yang berakar pada kepercayaan ilah-ilah lain. Kalau kita baca Ulangan 14 ayat 1. Dan juga soal makanan. Mereka tidak diperkenankan memakan binatang yang dipersembahkan kepada ilah-ilah bangsa lain. Dengan demikian, mereka tidak tertarik kepada praktik-praktik penyembahan berhala mereka, supaya mereka tidak mudah terpengaruh kepada agama-agama lain atau agama sekitar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Allah tidak hanya memilih umat Israel sebagai milik kesayangannya, tetapi juga Dia memilih dan mengangkat kita menjadi anak kesayangannya. Dia telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Melalui kematian Anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Dan juga
Melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita dijadikan menjadi anak-Nya. Dan Allah telah menjadikan kita sebagai imamat yang rajani, umat kepunyaannya sendiri. Maka kita dapat memanggil Dia sebagai Bapa. Jadi Allah sebagai Bapa bagi kita, dan kita adalah anak-Nya. Tentu Tuhan juga mempunyai tujuan dalam kehidupan kita sebagai orang yang ditebus dan sebagai orang yang percaya kepadanya. Kita harus membawa cahaya dan cinta kasih kepada dunia ini. Karena sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan yang dikasihinya, tentu kita harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dengan demikian kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan tunduk kepada tuntunan Roh-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang telah mengangkat kami menjadi anak kesayangan-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu tetap hidup kudus dan berjalan sesuai kepada aturan-Mu, agar kehidupan kami bisa menjadi berkat, baik dalam keluarga kami, di sekeliling kami, dan juga untuk masyarakat dan gereja dimanapun kami berada. Kami percaya oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna.
kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus.